Kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri atas dua angka, yakni angka sebagai pembilang dan angka sebagai penyebut. Dapat kita lihat bentuk pecahan sebagai berikut, dengan A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Agar kalian dapat lebih mengerti, perhatikan contoh berikut. Pada gambar terdapat 6 potong pizza utuh. Jika dimakan 1 potong pizza, maka dapat dituliskan dengan bentuk 1/6, di mana 1 adalah pizza yang dimakan disebut pembilang dan 6 adalah jumlah potong keseluruhan pizza yang disebut penyebut. Jadi, itulah pengertian dan contoh sederhana dari pecahan. Selanjutnya, kita akan membahas lagi tentang jenis-jenis pecahan. Pertama yaitu pecahan biasa. Apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Sebagai contoh, yaitu 1/3 atau 2/4, di mana 1 dan 2 adalah pembilang, 3 dan 4 adalah penyebut. Jadi, jika kalian menemukan bentuk seperti ini, maka itu termasuk pecahan biasa. Selanjutnya ada pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Sebagai contoh kita lihat contohnya, yaitu 2/1/3 atau 4/2/3, di mana 2 dan 4 itu adalah bilangan bulat, 1 dan 2 itu adalah pembilang, 3 dan 3 itu adalah penyebut. Jadi, jika kalian menemukan bentuk seperti ini lagi, maka itu termaksud pecahan campuran. Ada lagi jenis-jenis pecahan selain pecahan biasa dan pecahan campuran, yaitu pecahan desimal, di mana pecahan desimal adalah bilangan yang didapat dari hasil pembagian suatu bilangan, yaitu 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Sebagai contoh, yaitu 5/10. 5/10 itu jika dibagi menghasilkan 0,5. Nah, untuk pecahan desimal ini kita mempunyai catatan, yaitu perlu diingat bahwa pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma. Ya, kita lihat di sini tanda komanya yaitu 0,5. Setelah kita mengetahui pengertian dan jenis-jenis pecahan, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mengubah bentuk pecahan. Pertama, mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Caranya bagaimana? Caranya yaitu jika terdapat bilangan pecahan A/B, maka untuk mengubah ke pecahan campuran yaitu dengan C/D/B, di mana C adalah hasil bagi dari A/B, D adalah sisa dari hasil pembagian A/B, dan B adalah penyebut dari bilangan pecahan biasa. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Misalkan terdapat pecahan biasa 10/3. Nah, sebelumnya di sekolah dasar itu kalian telah mempelajari cara membagi secara bersusun. Maka 10/3 ini kita akan bagi secara bersusun. Misalkan 10 dibagi 3 menghasilkan 3. Lalu 3 di atas itu kita kalikan dengan 3
maka menghasilkan 9. Lalu 10 kita kurangi dengan 9 menghasilkan 1. Di sini sudah jelas bahwa 3 itu adalah hasil bagi atau C, 1 itu adalah sisa bagi atau D. Nah, 10/3 ini sudah bisa kita rubah ke pecahan campurannya. Jadi, untuk mengubah 10/3 itu ke pecahan campuran, maka menghasilkan 3 sebagai hasil bagi C, terus 1 adalah sisa bagi atau D, dan 3 adalah penyebut dari pecahan biasa. Nah, sekarang yang kedua, itu kebalikan dari yang pertama tadi. Yang tadi kan adalah pecahan biasa ke pecahan campuran. Yang kedua ini pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Caranya, jika terdapat pecahan campuran A, B per C, untuk mengubahnya ke pecahan biasa, maka kita kalikan A dengan C, lalu kita tambahkan dengan B, lalu penyebutnya tetap yaitu C. Ini lebih simpel dari yang pertama tadi. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Misalnya terdapat pecahan campuran 1/2. Nah, untuk menjadikan ini pecahan biasa, kita kalikan 1 dengan 2, lalu kita tambahkan dengan 1/2. 2-nya tetap karena itu sebagai penyebut. Lalu kita kalikan 1 kali 2 yaitu 2, lalu ditambahkan dengan 1 menghasilkan 3. Jadi hasilnya sama dengan 3/2. Yang tadinya 1/2 itu sudah menjadi pecahan biasa yaitu 3/2. Selanjutnya kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan pecahan. Operasi hitung bilangan pecahan ini yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pertama kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan ini disamakan karena aturannya sama dalam operasi hitung bilangan pecahan, yaitu terdapat 2 aturan. Yang pertama, jika penyebutnya sama, maka kita tidak perlu lagi mencari penyebutnya. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Misalkan 5/3, 5 adalah pembilang, 3 adalah penyebut, ditambahkan dengan 2/3, 2 adalah pembilang, 3 adalah penyebut. Nah, di sini penyebutnya sama yaitu sama-sama 3. Jadi kita bisa langsung menuliskan per 3. Jadi kita hanya menambahkan 5 ditambah 2 sama dengan 7/3, 3-nya tetap. Nah, beda jika penyebutnya berbeda. Jika penyebutnya berbeda, maka menggunakan rumus seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh. Jadi, di sini penjumlahan dan pengurangan itu mempunyai aturan yang sama. Misalkan kita ambil contoh dari pengurangan. 5/2, 5 adalah pembilang, 2 adalah penyebut, dikurangi dengan 2/3. 2 adalah pembilang, 3 adalah penyebut. Di sini kita lihat bahwa 2 dengan 3 penyebutnya itu tidak sama. Yang satu 2, yang satunya 3. Jadi kita menggunakan rumus yang di atas. Nah, di situ untuk menyempurnakan atau menyamakan penyebutnya. Jadi harus disamakan dulu penyebutnya. Jadi untuk menyamakan penyebut seharusnya ada 2 cara, yaitu mencari KPK dengan langsung dikalikan. Namun untuk lebih mudahnya kita langsung kalikan saja. Jadi 2 kali 3 6. Jadi kita sudah mendapatkan penyebut yang sama. Jadi kita bisa 5 kali 3 15, kita kurangi dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Penyebutnya sudah sama yaitu 6. Jadi 15 kurang 4 sama dengan 11/6.
6. Ingat, ini berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan saja, tidak berlaku untuk perkalian dan pembagian. Nah, selanjutnya operasi hitung bilangan pecahan untuk perkalian dan pembagian. Pertama kita bahas perkalian dulu. Nah, untuk perkalian berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan tadi. Kita tidak harus menyamakan penyebut, tetapi mau pembilang ataupun penyebut itu harus tetap dikalikan. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Misalkan 5/3 kita kalikan dengan 2/3. Ini penyebutnya sama, tapi tetap harus dikalikan. Nah, itulah perkalian, berbeda dengan penjumlahan. Mau dia sama ataupun tidak sama penyebutnya, itu tetap dikalikan. Jadi kita langsung kalikan, 5 dikali 2 sama dengan 10, 3 kali 3 sama dengan 9, jadi 10/9. Nah, untuk pembagian itu juga berbeda dengan perkalian. Dia mempunyai aturan seperti ini. Jadi untuk pembagian itu kita ubah ke perkalian. Namun syaratnya untuk mengubah yang di sebelah kiri, maksudnya di sebelah kanan, yaitu C/D, itu harus diubah atau diputar, yaitu menjadi D/C, lalu tandanya kita ubah dengan tanda perkalian. Nah, untuk lebih jelasnya kita berikan contoh, misalkan 5/2 kita bagi dengan 2/3, itu menghasilkan 5/2 tetap. Kita ubah tandanya menjadi kali, namun 2/3 yang tadinya 2/3 kita balik menjadi 3/2. Jadi menghasilkan, kita kalikan langsung, 5 dikali 3 15, 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, itulah operasi hitung bilangan pecahan.